Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Hore dapat bantuan lagi buat KPM PKH, BPNT, dan juga BST dari Kemendikbud, sahabat YouTube. Dan alhamdulillah berkat informasi ini para keluarga penerima manfaat PKH, BPNT, dan juga BST akhirnya tahu, sahabat YouTube. Nah, kira-kira bantuan apa yang didapat? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang Hore dapat bantuan lagi buat KPM PKH, BPNT, dan juga BST dari Kemendikbud, sahabat YouTube. Nah, informasinya seperti apa? Simak terus ya sahabat YouTube. Pada tahun 2021 ini Kemendikbud telah memberikan bantuan kepada para siswa maupun kepada para pengajar ya, baik guru maupun dosen. Bantuan itu berupa bantuan kuota internet gratis, di mana tujuan pemberian bantuan kuota internet gratis tersebut untuk menunjang proses pembelajaran secara daring karena pandemi COVID-19 ini, sahabat YouTube. Pada tahun 2021 ini, tahun ajaran baru, nantinya pemerintah akan berencana memberikan kebijakan proses pembelajaran secara tatap muka, sahabat YouTube. Namun sebelum dilakukan proses pembelajaran pada tahun pelajaran baru di tahun 2021 ini, tentu ada proses yang namanya PBDB, penerimaan peserta didik baru, sahabat YouTube. Nah, yang dimaksud pada video kali ini, Kemendikbud memberikan bantuan, namun bantuan ini tidak berupa uang ataupun kuota internet gratis, sahabat YouTube ya. Namun bantuan ini berupa bantuan kebijakan terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru, sahabat YouTube. Bahwasanya pada tahun 2021 ini ada jalur PBDB namanya jalur afirmasi, sahabat YouTube. Nah, mungkin bagi sahabat YouTube semua yang masih belum tahu apa sih itu jalur afirmasi. Jadi pada tahun 2021 ini sudah banyak sekali dari sekolah yang siap ya membuka proses penerimaan peserta didik baru, dan ini mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Dirjen PAUD Dasmen Kemendikbudristek Jumeri menjelaskan bahwa PBDB memakai prinsip terbesar zonasi dan afirmasi. Untuk SD, kuota zonasi 70%, sahabat YouTube. Sementara untuk SMP dan SMA, zonasi minimal 50%. Ini minimal ya, bukan maksimal, ucap Jumeri. Dilansir dari laman Kemendikbudristek, ia juga menjelaskan di PPDB selain ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, yaitu penerimaan bagi calon siswa kurang mampu dan difabel minimal 15%. Minimal loh ya, sahabat YouTube. Sehingga yang diperuntukkan bagi zona terdekat dan siswa difabel serta tidak mampu sekurang-kurangnya adalah 65% dari jatah kuota, jelas Jumeri, sahabat YouTube. Nah, pada tahun 2021 ini PBDB melalui jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru. Ada 3 kriteria. Yang pertama, berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, sahabat YouTube. Yang dimaksud ke dalam keluarga atau terdaftar dalam kategori berikut ini, yang pertama, anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19, terdaftar di Dinas Kesehatan tentunya ya, sahabat YouTube. Kemudian penyandang disabilitas.
kemudian anak panti asuhan, kemudian anak pemegang kartu Indonesia Pintar, kemudian anak yang berasal dari kartu pekerja, kemudian terdaftar di program Jaklingko, kemudian terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, kemudian berasal dari keluarga pemegang kartu Indonesia Sehat, kemudian berasal dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera, kartu bantuan pangan non tunai, kartu Jakarta Pintar, dan kartu Jakarta Pintar Plus, sahabat YouTube. Nah, itu sahabat YouTube kriteria-kriteria dari calon peserta didik baru yang bisa mengikuti di jalur afirmasi, sahabat YouTube. Nah, di situ ada kartu keluarga sejahtera, ada kartu bantuan pangan non tunai, yang artinya para keluarga penerima manfaat PKH, BPNT maupun BST ya, karena di situ juga terdapat syarat terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Maka bagi anak-anak yang berasal dari keluarga penerima manfaat PKH, BPNT, dan juga BST bisa masuk ke sekolah negeri melalui jalur afirmasi, sahabat YouTube. Hal ini ditujukan supaya para anak-anak keluarga penerima manfaat ini tidak terjadi yang namanya putus sekolah, wajib belajar 12 tahun, sahabat YouTube ya. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah, sahabat YouTube. Syarat peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang telah kita sebutkan tadi harus melampirkan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kalau misalkan berasal dari keluarga penerima manfaat PKH, tentu bisa melampirkan fotokopi kartu KKS-nya. BPNT pun juga sama. Dan surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu, sahabat YouTube. Dalam hal ini terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Sekolah bersama pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke sahabat YouTube, jadi sudah sangat jelas informasi pada video kali ini. Hore! Dapat bantuan lagi para keluarga penerima manfaat PKH, BPNT, dan juga BST. Bantuannya berupa apa? Yaitu berupa kebijakan terkait dengan jalur afirmasi proses BBDP, di mana para keluarga penerima manfaat PKH anak-anaknya diberi kesempatan untuk masuk ke sekolah negeri di bawah naungan Kemendikbud Ristek ya, sahabat YouTube, dengan melampirkan bukti-bukti keikutsertaan program penanganan fakir miskin dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sahabat YouTube. Tentu bantuan ini dari Kemendikbud Ristek ya, sahabat YouTube, dan wajib dipahami, wajib diketahui oleh seluruh keluarga penerima manfaat PKH, BPNT, dan juga BST. Karena jangan sampai ada anak KPM baik PKH, BPNT maupun BST yang putus sekolah gara-gara tidak ada biaya. Karena pemerintah sudah menyediakan berbagai macam kebijakan terkait dengan bantuan kebijakan PBDB jalur afirmasi, yaitu jalur yang memang dikhususkan untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan juga siswa penyandang disabilitas. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya selamat ya, karena saat ini seluruh
anak dari keluarga penerima manfaat PKH, BPNT maupun BST mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke sekolah negeri melalui jalur afirmasi. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.